semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu konsep yang jadi fondasi negara kita, yaitu ketahanan nasional. Semua kupasan kita hari ini didasarkan pada kajian mendalam dari Dr. Widiatmoko, seorang alumni PPNK Angkatan 175 Lemhanas RI. Yuk kita mulai. Kita awali dengan kutipan yang kuat banget ini. Ini menegaskan kalau ketahanan nasional itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak. Sesuatu yang wajib ada supaya kita bisa tetap eksis. Tanpa ketahanan yang kokoh, ya perjuangan sebuah bangsa buat mencapai cita-citanya bisa mandek di tengah jalan. Ini titik awal dari semua obrolan kita. Jadi, apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu? Percaya deh, ini jauh lebih luas dari sekedar pertahanan militer. Ini tuh soal kemampuan dinamis bangsa kita, kemampuan untuk tetap ulet dan tangguh menghadapi segala jenis ancaman, dari dalam maupun luar. Demi apa? Iya, demi mencapai tujuan nasional kita, masyarakat yang sejahtera dan aman. Mungkin konsep ini kedengarannya gede banget dan abstrak ya. Tapi yang seru, ternyata ketahanan nasional ini bisa diukur loh. Pertanyaannya, gimana caranya kita tahu posisi Indonesia sekarang ini ada di level mana? Nah, ternyata ada 5 tingkatan resmi buat mengukur kebugaran nasional kita. Anggap aja ini kayak tangga, sebuah perjalanan buat memperkuat bangsa kita. Mulai dari kondisi yang paling rentan sampai kondisi yang super prima dan berkelanjutan. Terus, apa bedanya dua level paling bawah ini? Gampangnya gini, rawan itu kayak kode bahaya, lampu merah. Gangguan sekecil apapun bisa berakibat fatal buat negara. Sementara kurang tangguh, itu ibaratnya lampu kuning. Peringatan, kita mungkin masih berdiri, tapi fondasinya rapuh banget dan perlu perbaikan besar-besaran biar nggak runtuh nanti. Pengukuran ini dilakukan pakai kerangka yang namanya Astagatra atau 8 aspek kehidupan bangsa. Ini dibagi 2, Trigatra, yaitu 3 aspek alamiah yang relatif tetap kayak geografi kita, dan Pancagatra, 5 aspek sosial yang dinamis banget kayak politik dan ekonomi. Nah, 8 inilah indikator vital yang nentuin seberapa tangguh kita. Oke, kita udah tahu cara ngukurnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara memperkuatnya? Gimana cara kita bisa naik kelas di tangga ketahanan ini? Pertanyaan kuncinya adalah ini. Gimana caranya kita lompat dari kondisi cukup tangguh, di mana kita mungkin cuma oke-oke aja, ke level tangguh. Level di mana pilar-pilar bangsa kita itu kondisinya baik dan benar-benar mantap. Ada beberapa strategi inti nih. Pertama, kita harus temukan dan perbaiki semua kelemahan internal secepatnya sebelum jadi celah buat ancaman. Kedua, pembangunan nasional di semua sektor harus kita gaspol karena pembangunan yang merata itu meningkatkan ketahanan. Ketiga, perkuat semua pilar kehidupan bangsa. Dan yang paling penting, semuanya harus seimbang antara ngejar kesejahteraan dan menjaga keamanan. Dari semua pilar tadi, ada satu mesin penggerak utama yang dampaknya luar biasa besar buat ketahanan nasional kita, yaitu Gatra Ekonomi. Kunci dari ekonomi yang kuat adalah kemandirian. Ini bukan berarti kita jadi negara tertutup loh ya, tapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Dengan memprioritaskan produk lokal, memperkuat pasar dalam negeri, kita membangun daya tangkal yang tinggi. Kemandirian ekonomi itu perisai kita dari tekanan dan guncangan ekonomi global yang bisa bikin negara goyah. Selain mesin ekonomi, ada juga detak jantung yang menjaga persatuan kita tetap hidup. Itulah Gatra Sosial Budaya. Ini adalah fondasi dari identitas dan keutuhan kita sebagai bangsa. Gimana cara merajut tenun sosial yang kuat ini? Ya, dengan terus mendorong integrasi nasional, merangkul semua kekayaan kearifan lokal kita ke dalam satu bingkai identitas nasional, dan aktif membangun komunitas-komunitas yang berjiwa nasionalis. Kain sosial budaya yang stabil dan solid itu pertahanan yang ampuh banget. Oke, kita udah bahas pilar-pilar tradisional. Sekarang, ayo kita masuk ke medan perang yang baru, yang jauh lebih kompleks dan nggak kelihatan, era digital. Ancaman zaman sekarang itu nggak lagi berupa tank atau senjata. Ancaman yang nggak kelihatan, multidimensi, dan nyerangnya langsung ke jantung budaya serta nilai-nilai kita lewat dunia maya. Batas negara jadi kabur, ideologi asing bisa nyusup tanpa permisi. Perisai utama kita di perang tak kasat mata ini adalah pendidikan. Sistem pendidikan kita harus bisa bikin generasi muda nggak cuma pinter di pelajaran, tapi juga punya karakter kebangsaan yang kuat. Ini cara kita membekali setiap warga negara dengan filter buat menyaring pengaruh asing dan juga kemampuan buat melawan narasi-narasi pemecah belah kayak isu SARA dan primordialisme yang banyak banget di dunia maya. Lalu, siapa yang harus berdiri paling depan di medan perang digital ini? Siapa garda terdepan kita?
Jawabannya jelas dan tegas, generasi muda. Peran mereka krusial banget. Mereka harus jadi benteng budaya dengan menghidupkan nilai-nilai kebangsaan di setiap aktivitas digital mereka. Mereka lah filternya hoax, penjaga gawang identitas bangsa di panggung global, dan agen yang mempraktikkan demokrasi Pancasila di media sosial. Mereka penjaga kedaulatan budaya digital kita. Oke, kita sekarang sampai di bagian puncaknya nih. Dan di puncak ini, kita bisa lihat kalau ketahanan nasional itu adalah sebuah misi bersama, misi kolektif untuk mengubah setiap tantangan menjadi kekuatan baru. Puncak tertinggi ketahanan adalah level sangat tangguh. Di level ini, sebuah bangsa udah nggak cuma bisa mengatasi ancaman, tapi saking ulet dan tangguhnya, setiap tantangan yang datang malah bisa diubah jadi batu loncatan. Jadi peluang strategis buat maju lebih pesat lagi. Dan inilah poin terpenting dari semua ini. Kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional itu bukan cuma tugas pemerintah loh. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Setiap warga negara, Anda, saya, semua elemen bangsa harus peduli dan ikut ambil bagian dalam memperkokohnya. Sebagai penutup, mari kita resapi pesan yang sederhana tapi mendalam dari Dr. Widiatmoko. Mari terus gelorakan kebangsaan kita. Semangat inilah yang jadi bahan bakar utama dari ketahanan nasional kita. Dan saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian ini, gimana cara kita masing-masing akan berkontribusi untuk memastikan ketahanan Indonesia tetap kokoh untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi yang akan datang?